dana pajaknya tidak disalahgunakan ya, tidak diselewengkan oleh seperti dulu itu siapa itu Gayus ya itu tidak. Kalau dananya terus diselewengkan seperti Gayus itu ya nggak jadi jalannya baru ya. Akhirnya jalannya tetap berlubang-lubang, ditanamin pisang atau pohon ketela, atau kalau nggak gitu dipakai kolam pancing ikan. Okay, let's go. Halo semuanya, kembali bersama saya di sini. Di sini, di ruangan ini. Nah, kali ini saya akan menanggapi atau saya akan membacakan yaitu jawaban dari Bapak AKBP Zulanda, yaitu Kasat Lantas Polrestabes Makassar, mengenai mengapa ada aturan sepeda listrik dilarang dipakai di jalan raya, dan mengapa sepeda listrik kena denda 24 juta jika ada yang melanggar memakainya ataupun memodifikasinya. Nah, ini Bapak AKBP ini sudah 2 kali komen dan memberikan edukasi. Ya, jadi memberikan edukasi bahwa sepeda listrik itu begini-begini. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, terus kemarin komen lagi karena melihat antusiasnya pro dan kontra di video saya yang denda 24 juta. Akhirnya beliau mengedukasi lagi, yaitu dengan edukasi yang lebih maju, lebih menekankan dan lebih mengena kepada teman-teman yang komennya agak-agak gimana gitu ya. Jadi teman-teman kalau membaca komenan itu pasti nanti akan paham. Untuk sepeda listrik itu memang benar ya, tidak membayar pajak. Tipe sepeda listrik itu tidak membayar pajak. Nah, terus teman-teman juga banyak yang keliru. Sepeda listrik itu dengan motor listrik memang beda. Tipe sepeda listrik itu yang kecepatannya maksimal 30 kilo, masih memakai gayung, dan sepeda listrik itu digerakkan dengan baterai dan dinamo juga. Jadi ada gayung, ada baterai, ada dinamo. Kalau motor listrik ya khusus memakai tenaga listrik. Ya, itu. Jadi ya teman-teman ini ya harusnya ya sedikit paham lah ya, mengapa sepeda listrik tidak boleh di jalan raya. Intinya di pajak, karena jalan raya juga perlu perbaikan dan uang untuk memperbaiki jalan itu dari teman-teman yang membayar pajak, dari pajak-pajak sepeda motor atau dari pajak apa. Jadi manfaatnya pajak itu seperti itu, dipakai bayar perbaikan apa, sarana apa. Nah, kalau nanti kalian nggak bayar pajak terus utangnya negara banyak, nah nanti ribut lagi ya, netizen ribut lagi, wah negara sekarang dipimpin ini bapak ini hutangnya banyak ya, karena kalian tidak membayar pajak untuk bangun-bangun seperti itu ya. Ini tak bacain komenannya Bapak AKBP Zulanda, Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Jadi ini ya teman-teman, ini tak bacain langsung dari komenan dari Bapak AKBP Zulanda, yaitu Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Jadi komenannya teman-teman, komenan kalian semua netizen-netizen ini dijawab oleh Bapak Zulanda di sini. Ini tak bacain langsung dari komenan di ini ya. Denda 24 juta, fakta dan aturan sepeda listrik tidak boleh dijual ke masyarakat lagi. Nah, ini. Assalamualaikum Bang Kribut dan netizen. Cukup luar biasa komen masyarakat terkait aturan sepeda listrik. Pro dan kontra itu wajar. Memang sulit untuk paham akan bahayanya sebelum merasakan akibatnya. Logikanya mudah. Dari segi keamanan keselamatan, sekarang logika berpikir kenapa pemerintah mendorong keberhasilan sepeda motor listrik bukan sepeda listrik. Sebagaimana kita tahu sektor pajak adalah alasan adanya sarana dan prasarana jalan serta rehabilitasi reservasi jalan bila ada yang rusak. Nah, ini kalau saya tangkap ini
Bapak AKBP Sulanda mengatakan pemerintah mendorong sepeda motor listrik, bukan sepeda listrik ya. Jadi untuk mencari pajak. Nah, ini awal prediksi saya ya. Jadi kalau nggak ada pajak berarti nggak ada perbaikan jalan. Ketika sepeda listrik tanpa registrasi menjamur, maka tidak dapat provinsi memungut pajak. Sedangkan pendapatan pajak untuk salah satu di atas kondisi jumlah jalan tak berbanding lurus dengan penambahan jumlah ruas jalan yang dibutuhkan. Akhirnya dengan semakin meningkatnya sepeda listrik di jalan, maka akan membutuhkan ruas jalan khusus atau tertentu. Kita contoh ada 2 ruas jalan, maka salah satu akan dijadikan ruas jalan sepeda listrik atau tanpa bayar pajak atau berbagi atau mengambil ruas jalan dari ruas jalan kendaraan yang membayar pajak. Lambat laun maka akan ada ketidakadilan antara ranmor bayar pajak dan sepeda listrik, seolah-olah disubsidi sepeda motor karena ruas jalan yang ada diperuntukannya diberikan pada sepeda listrik yang tidak bayar pajak. Nih, satu sisi ranmor bayar pajak mengalami pengurangan ruang di jalan di mana peruntukannya dikurangi untuk sepeda listrik, bahkan tanpa bayar pajak. Sedangkan sepeda listrik dapat free. Apakah itu adil? Nah, ini keterangan dari Bapak AKBP Sulanda ya, Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Ini jawaban beliau. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu pada akhirnya kita tak punya lagi pembiayaan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana karena pajak PKB turun drastis. Lalu dari manakah pembiayaan itu didapat lagi? Pakai uang apa untuk perbaikan jalan? Nah, jadi ini jawaban dari komenan-komenan para netizen ya. Ini jawaban dari beliau bahwa intinya dari komen ini Bapak AKBP Sulanda menegaskan mengapa sepeda listrik tidak boleh dipakai di jalan raya. Karena pada dasarnya jalan juga bisa rusak. Nah, terus sepeda listrik tidak bayar pajak. Jadi kalau tidak bayar pajak tidak boleh di jalan raya. Karena juga membantu mempercepat perusakan jalan. Nah, akan ada ketidakadilan, maksudnya sepeda motor yang bayar pajak ini merasa terzolimi ya, karena membayar pajak tapi mengapa jalan ini berbagi dengan sepeda listrik, seperti itu. Nah, pemerintah menginginkan pajak kenapa? Karena untuk perbaikan jalan, untuk sarana-sarana lainnya. Kalau nggak ada pajak dari mana untuk membiayai semua itu ya. Jadi bayar pajak itu, teman-teman, bayar pajak itu banyak gunanya untuk perbaikan jalan dan untuk bayar gaji pegawai negeri atau bayar untuk kebutuhannya negara ya. Jadi wajib pajak. Jadi kalau sepeda listrik ini tidak bayar pajak, otomatis ya itu tadi akan ada ketidakadilan. Itu jawaban dari Bapak AKBP Sulanda. Terima kasih Bapak AKBP sudah mampir lagi di channel saya dan memberikan edukasi sedikit lebih ada kemajuan ya. Jadi netizen yang membaca ini mungkin akan sadar ya, mudah-mudahan akan sadar mengapa sepeda listrik itu dilarang di jalan raya. Intinya sih di situ ya. Intinya itu. Selebihnya ya kalau anak di bawah 12 tahun akan bahaya jika di jalan raya. Hehe, paham belum? Kalian paham belum? Jadi dengan beliau dipertegas ya bahwa seperti itu, pajak memang benar, pajak itu sudah pasti. Pajak untuk membangun sarana prasarana, untuk
Ya banyak. Kalau kalian bayar pajak dengan teratur, otomatis bisa negara ini semakin maju. Ya, semakin maju. Pokoknya dana pajaknya tidak disalahgunakan ya. Tidak diselewengkan oleh seperti dulu itu siapa itu? Gayus. Ya itu dia. Kalau dananya terus diselewengkan seperti Gayus itu ya nggak jadi jalannya baru. Ya, akhirnya jalannya tetap berlubang-lubang, ditanamin pisang atau pohon ketela. Atau kalau nggak gitu dipakai kolam pancing ikan. Ya, itu pajak. Pajak kalau diselewengkan ya akhirnya orang-orang banyak yang dirugikan, masyarakat banyak yang dirugikan. Ya, itu teman-teman. Jadi saya perjelas lagi. Sepeda listrik dan motor listrik beda. Kalau motor listrik itu sudah bayar pajak. Kalau sepeda listrik itu tidak ada bayar pajak. Dan benar apa yang dibilang beliau, ya, pajak untuk memperbaiki sarana prasarana. Kalau nggak ada pajak, apa yang mau dipakai memperbarui sarana prasarana. Dan juga beliau dulu pernah bilang, sepeda listrik tidak boleh digunakan oleh anak di bawah 12 tahun. Karena itu sangat berbahaya jika dibawa ke jalan raya. Sepeda listrik digunakan oleh anak 12 tahun sampai 15 tahun sampai 16 tahun. Jadi untuk 17 tahunnya anak-anak harus sudah mempunyai SIM. Itu boleh menggunakan sepeda motor bensin atau sepeda motor listrik. Itu sudah bisa mencari lisensi nyopir, namanya SIM. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Bapak AKBP Sulanda yang sudah beberapa kali memberikan edukasi terhadap netizen-netizennya channel Alan Kribo ya. Oke Bapak, terima kasih untuk semuanya, terima kasih, semoga paham kalian semua ya.